mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami diberi bagian dalam kajian ini adalah tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Sebagaimana pada materi yang pertama telah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib, hak-hak Allah atas hamba-hambanya, yang berarti kewajiban-kewajiban para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan kepada kita untuk kita penuhinya, untuk kita laksanakan terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Karena di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, ma ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian laksanakan, apa yang telah kalian jawab dari panggilan para rasul, panggilan para anbiya. Apalagi kita sebagai umat rasul yang terakhir, umat nabi yang terakhir, dan merupakan ini suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini menjadi idaman bagi para anbiya sebelumnya. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau salah satu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau diturunkan di bumi ini pada akhir zaman, di saat telah munculnya tanda-tanda kiamat besar, maka Isa alaihissalatu wassalam akan bertemu dengan Imam Mahdi, Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mahdi yang menjadi hayalan dari orang-orang Rafidhah atau orang Syiah, tetapi Mahdi yang benar adalah Mahdi dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertemuan antara dua manusia besar tersebut, yaitu Isa bin Maryam dan Al-Mahdi Al-Muntadhar, maka Al-Mahdi mempersilahkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam untuk menjadi imam, memimpin sholat. Tetapi Nabi Isa tidak mau. Beliau tetap memberikan kesempatan atau memberikan kepada Mahdi untuk menjadi imam dalam sholatnya, sebagai mana yang beliau katakan, takrimatan li hadhil ummah, ini merupakan kemuliaan bagi umat ini, yaitu bahwa seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, sholat di belakangnya salah seorang dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemuliaan yang besar
beriman kepada Nabi Alaihissalam dan istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti tuntunan dan ajarannya Alaihissalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia dan nikmatnya, anugerah dan keutamaannya yang diberikan kepada orang-orang mukminin, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman tatkala Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari golongan mereka, yaitu dari golongan manusia, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, padahal sebelumnya mereka berada pada kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini merupakan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya kepada kaum mukminin, karena yang telah mengambil manfaat terbesar dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman kepada beliau. Mereka yang telah mengambil manfaat dari diutusnya Nabi alaihi wasallam. Maka dari itu nikmat tersebut yang terbesar adalah mereka yang mendapatkannya, kaum mukminin yang menerimanya. Walaupun pada hakikatnya diutusnya Nabi alaihi wasallam merupakan rahmat bagi alam semesta, tapi rahmat dan nikmat terbesar yang dari diutusnya Nabi Alaihissalam adalah apa yang diperoleh, apa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang beriman yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'di rahimahullah taala, hadhihi al-minnah allati imtanna Allah biha ala ibadihi akbarun ni'ami bal afdaluha. Kata beliau bahwasanya karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya ini, yaitu dari diutusnya Nabi SAW, adalah merupakan akbarun ni'am, nikmat yang terbesar. Bal asluha, bahkan ini sebagai dasar, sebagai asas, sebagai pokok dan pangkal dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wa yaqinanu alaihim bihadzal rasul, yaitu anugerah atau penganugerahan Allah kepada mereka seorang rasul atau rasul ini yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi anqadahumullahu bihi minadh dhalalah, yang dengan perantaraannya Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan, wa asamahum bihi minal halakah, dan dengan perantaraan rasul ini Allah memelihara mereka dari kebinasaan. Maka nikmat ini harus kita pelihara dengan tetap istiqamah di dalam beriman kepada Rasulullah SAW, dan betul-betul kita hadirkan, kita rasakan nikmat ini dalam diri kita. Jangan kita lupa dan lalai tentang nikmat kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang ada di sekitar beliau ketika beliau hadir, ketika beliau hidup, namun mereka tidak beriman kepada beliau. Salah satunya adalah paman beliau, pamannya Abu Thalib, yang mengetahui kebenaran ajaran Rasulullah SAW, yang telah membela dakwah beliau, mempertahankan beliau, mengorbankan harta dan harga dirinya hanya untuk
Maka dari itu apabila kita merenungi hal ini, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW merupakan karunia Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita melihat bagaimana di antara sifat beliau alaihi salatu wassalam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rasa kasih sayang kepada manusia, terutama kepada umat beliau. Allah Ta'ala menggambarkan tentang salah satu di antara sifat-sifat beliau di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari kaum kamu sendiri, yang mana sifat rasul ini azizun 'alaihi ma 'anittum, artinya berat terasa olehnya penderitaanmu. Beliau merasa menderita kalau melihat umatnya menderita. Beliau merasa sakit kalau melihat umatnya sakit, sakit jiwa, sakit karena kesyirikan, sakit karena bid'ah, sakit karena penyimpangan-penyimpangan. Maka Nabi alaihissalam orang yang pertama kali merasakan penderitaan itu sebelum umat beliau. Maka dari itu beliau yang sifatnya adalah berat terasa olehnya penderitaan kamu sekalian. Beliau tidak memandang umatnya menderita, kemudian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Yang tersirat dalam diri beliau alaihi salatu wassalam adalah keinginan agar umatnya, agar manusia secara umum dan umatnya secara khusus senantiasa beriman kepadanya dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam siang dan malam tanpa henti-hentinya beliau berupaya untuk selalu memberikan bimbingan, memberikan dan mengajarkan semua kebaikan kepada umatnya agar mereka mendapatkan keselamatan yang berakhir dengan mendapatkan ridho Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidaklah suatu kebaikan yang membawa umatnya pada surga melainkan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidaklah ada suatu hal yang buruk yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, melainkan beliau telah ingatkan mereka. Beliau telah memperingati mereka dari bahaya tersebut. Ini sebagai satu bukti akan keinginan baik dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Para mufassirin mengatakan dalam ayat ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa beliau yuhibbu lakumul khair. Beliau mencintai, beliau menyukai kebaikan bagi kamu sekalian. Wa yas'a juhdahu fi isalihi ilaikum, dan beliau berusaha semaksimal mungkin dengan segala tenaga dan pikiran yang ada padanya untuk menyampaikan kebenaran itu, untuk menyampaikan kebaikan itu kepada kamu sekalian. Ini yang ada pada diri Nabi alaihi wasallam, dan beliau sangat bersemangat untuk kalian beriman, dan beliau benci kepada keburukan yang menimpa diri kalian. Oleh karena itu beliau berusaha semaksimal mungkin dengan segala tenaga, pikiran dan juhud yang ada pada beliau agar kalian diselamatkan dari semua keburukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada para rasul atas jasa mereka kepada umat-umat mereka. Nabi alaihi wasallam mendapatkan ganjaran yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena
kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan hak beliau yang wajib kita penuhi terhadap beliau, maka hal ini tidak terlepas dari ucapan syahadat yang telah kita ucapkan, yang telah kita berikan persaksian bahwa kita beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang menjadi dasar kewajiban kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita memberikan hak-hak beliau karena kita telah mengucapkan 2 kalimat tersebut. Kalimat yang pertama itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, yang mana kita memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak Allah dan sudah diuraikan sebelum ini. Kemudian kalimat yang kedua dari apa yang kita saksikan yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang kita ucapkan yang memberikan konsekuensi dari ucapan tersebut. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ada perjanjian-perjanjian yang kita lakukan dengan teman kita atau dengan yang lainnya, jadi orang-orang yang kita miliki kerjasama dengan mereka, itu ada perjanjian yang seyogianya kita penuhi. Kalau kita tidak memenuhinya, kita dikatakan sebagai seorang pembohong, sebagai seorang penipu, sebagai seorang pengkhianat. Maka demikian pula perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjanjian yang amat besar, bahwasanya kita beriman, kita memberikan persaksian bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki makna. Kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memiliki makna dan memiliki konsekuensi dari setiap orang yang telah mengucapkan kalimat tersebut. Para ulama menyebutkan makna dari kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin siwa. Tidak ada yang patut diikuti secara hak, secara mutlak selain Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita untuk mengikuti beliau adalah wajib secara mutlak. Tidak ada syarat, tapi harus mengikuti beliau apabila kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu kalimat Muhammad Rasulullah. La matbu'a bihaqqin siwa. Tidak ada yang patut diikuti dengan sebenarnya kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Adapun mengikuti yang lainnya, ini ada syaratnya. Tetapi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau, ini merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, sehingga setiap orang muslimah yang telah mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kama annahu la ma'budu bihaqqin illa Allah. Bagaimana halnya makna kalimat la ilaha illallah, yaitu tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka demikian pula kalimat Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya tiada panutan, tiada yang wajib kita ikuti dan sebenarnya kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Fala matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang wajib kita ikuti dan sebenarnya selain daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala syarika lillahi fil ibadah wa la syarika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-ittiba'. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula tidak ada sekutu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikutinya. Kita jangan mencari panutan-panutan yang banyak. Jangan mencari orang-orang yang kita ikuti yang demikian banyaknya. Tapi yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ittiba'una lil ulama'i innama huwa min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita mengikuti para
tujuan dari pengikutan ini pada akhirnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu rahimahullah taala berkata, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huwa al-mizanul akbaru alladhi yuzanu alaihi kullu ahadin. Kata beliau bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tolak ukur terbesar dan dengannya segala sesuatu diukur. Maka ukurannya adalah Nabi alaihi wasallam. Ketika kita melihat seseorang, orang itu mengaku orang itu masya Allah, dia orang alim, orang zahid, orang takwa, maka kita mengikuti orang itu. Tetapi di saat atau pada bagian-bagian yang dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti orang alim tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian tingginya derajat Nabi alaihi wasallam. Dari apa yang telah kami paparkan tadi, maka seyogyanya kita mengetahui apa kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian cintanya kepada umat beliau. Tatkala kita mengatakan bahwa kita mencintai Nabi alaihi wasallam, pertanyaannya adalah apakah beliau mencintai kita atau tidak? Maka seorang mendapatkan cinta Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan hak-hak beliau, dengan mewujudkan kewajiban-kewajiban kita yang menjadi hak Rasulullah SAW, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak ya hak-hak Rasulullah SAW atas umatnya, yakni kewajiban-kewajiban umat beliau terhadap beliau. Tapi kami hanya membawakan sejumlah dari apa yang sudah kami tulis dan mudah-mudahan bisa terselesaikan. Di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Nabi SAW yang itu merupakan hak beliau atas kita semuanya. Yang pertama adalah beriman kepada risalah, kepada misi beliau yang merupakan penutup bagi semua risalah Allah kepada umat manusia. Ini kewajiban yang pertama, yaitu beriman kepada risalah Nabi SAW. Dan risalah Nabi SAW adalah risalah Allah yang Allah amanahkan kepada beliau untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Dan risalah beliau adalah risalah yang merupakan rahmatan lil alamin. Apabila manusia menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka risalah tersebut akan merupakan rahmat bagi alam semesta ini. Tetapi tatkala manusia menyimpang dari risalah tersebut, maka menimpa mereka apa yang menimpa mereka, sejauh mana penyimpangan yang ada pada mereka. Semakin jauh penyimpangan seorang dari risalah Muhammad SAW, maka akan lebih banyak pula apa yang menimpa pada dirinya. Sebaliknya, semakin dekat penyimpangan seorang, tidak jauh dari Rasulullah SAW, kalaupun ada penyimpangan hanya sedikit, maka ini adalah yang juga akan menimpa dirinya bagian dari apa yang dia menyimpang dari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang sempurna adalah orang yang sempurna di dalam mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada umat manusia untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fa'aminu billahi wa rasulih wal nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Allah menyebutkan 3 hal yang wajib kita iman. Yang dari 3 hal ini kita beriman kepada semua yang lainnya, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada Al-Quran Al-Karim, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Ini mencakup iman kepada yang lainnya, yaitu beriman kepada malaikat, karena para malaikat adalah perantara antara Allah dengan
malaikat. Maka mereka kemudian diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala dan perantara para malaikat yang kemudian mereka sampaikan kepada umat manusia. Kemudian mencakup beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada hari akhir. Ini semua termaktub di dalam An-Nur alladzi anzalna, dalam cahaya yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan di situ kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah, kewajiban beriman kepada hari kiamat. Bahkan Al-Quran secara terperinci menyebutkan tentang mawaqif yaumul qiyamah, tentang peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa dahsyat di hari kiamat kelak. Demikian pula iman kepada takdir, qada dan qadar sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Yang dari Al-Quranul Karim ini kemudian muncul kitab yang lain, pedoman yang lain, petunjuk yang lain, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kitab Allah, untuk menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini terkandung di dalamnya semua rukun iman dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk beriman di dalam agama kita ini. Kemudian keimanan, kita wajib beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah Rasulullah SAW. Orang yang mengatakan ada Nabi setelah beliau adalah kafir. Orang yang mengatakan bahwa ada Nabi atau ada Rasul setelah Rasulullah SAW, ini berarti kafir. Orang yang ragu apakah ada Rasul setelah Muhammad juga kafir, ya, juga kafir. Karena dia ragu tentang kebenaran yang Allah telah sampaikan melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang mukmin tidak ragu, tetapi mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya risalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang terakhir dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad sekali-kali bukanlah ayah dari seseorang laki-laki di antara kamu sekalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat ini hikmah besar yang tersirat dari balik ayat ini, yaitu Nabi SAW tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup sampai besar, tetapi keturunan beliau dari anak perempuan beliau yang bernama Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Dan hikmahnya besar, karena seandainya ada keturunan beliau dari orang laki-laki, maka tentu akan berdampak bagaimanapun kuatnya tauhid, bagaimanapun kuatnya apa yang kuat dari umat ini, tapi syaitan akan berupaya untuk menjerumuskan manusia pada kesyirikan. Maka tidak mustahil dengan adanya, kalau memang ada, kalau dibesarkan seorang anak laki-laki dari beliau, ini akan terjadi banyak kesyirikan. Jangankan anak laki-laki, ketika beliau alaihi salatu wasallam punya anak perempuan, dan dari anak perempuan beliau itulah garis keturunan yang ada, telah banyak terjadi kesyirikan pada umat ini, pengutusan kepada sebagian dari mereka. Nah, ini hikmah yang besar. Maka dari itu Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, dan beliau tidak dianugerahkan oleh Allah Ta'ala seorang anak laki-laki yang sampai besar dan mendapatkan keturunan. Karena hikmah yang besar di balik itu semuanya, dan Allah telah menyebutkan di sini, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah
akan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Maka ini hikmah yang harus kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala dengan demikian telah menjaga agamanya dan menjaga Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Kemudian yang kedua yang merupakan hak beliau dan menjadi kewajiban kita kepada Nabi alaihi wasallam adalah mentaati, mengikuti beliau dan menjadikan syariatnya sebagai hukum yang diberlakukan. Hak beliau adalah kewajiban kita untuk taat kepadanya. Dan para sahabat Rasulullah SAW ada orang-orang yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana ketaatan mereka kepada Nabi SAW. Bahkan ulama-ulama besar kaum muslimin, ulama-ulama rabbaniyun, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya dari ulama-ulama besar, mereka telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ketaatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya ada di antara pendapat aku yang bertentangan dengan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah pendapatku. Jauhkanlah pendapatku dan ambillah hadis Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ketaatan mereka kepada beliau dan ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala, karena Al-Quran Al-Karim memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi SAW. Demikian pula yang merupakan kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah menjadikan syariatnya sebagai hukum yang diberlakukan. Dan ini yang berjalan selama bertahun-tahun, berabad-abad. Tetapi kemudian karena kelemahan kaum muslimin, karena mereka jauh dari tuntunan agama mereka, karena perselisihan yang muncul pada mereka, maka kemudian mereka digiring oleh orang-orang kufar untuk meninggalkan agama Allah Ta'ala dan membuat syariat-syariat baru yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yang mendatangkan berbagai macam malapetaka, ketidakadilan dan bencana di muka bumi. Salah satu sebab utama adalah karena meninggalkan ajaran Muhammad bin Abdullah SAW, meninggalkan syariat beliau yang penuh dengan keadilan, karena tidak ada syariat yang lebih adil daripada Islam. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli, dan Allah perintahkan berbuat adil. Maka semua syariat Allah dan Rasulnya adalah penuh dengan keadilan. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengatakan laisa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki tidak sama dengan wanita, itulah keadilan. Itulah keadilan. Orang yang mengatakan laki-laki harus samakan dengan wanita, itulah keadilan. Itu orang yang tidak berakal. Tetapi ketika Allah Ta'ala mengatakan laisa dzakaru kal untha, orang laki-laki tidak sama dengan wanita, itulah keadilan. Karena keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tatkala manusia berusaha untuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka disitulah terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Disitulah terjadi bencana, malapetaka dan seterusnya, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang paling mengetahui tentang segala sesuatu, yang paling mengetahui tentang tempat segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang memberikan pada diri mereka tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan, hawa nafsu dan seterusnya. Maka Allah yang paling mengetahui tentang manusia. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka untuk mengikuti agama Allah, karena ini sesuai dengan manusia, kapan dan dimanapun mereka berada. Oleh itu menjalankan dan upaya untuk melaksanakan tuntunan Allah, syariat Allah adalah menjadi cita-cita setiap orang beriman. Cita-cita setiap orang beriman, paling tidak dia berusaha untuk melaksanakannya pada dirinya, pada keluarganya, pada tetangganya. Berusaha demikian. Insya Allah Ta'ala dengan demikian Allah akan membukakan jalan. Dan sila pentingnya ilmu, agar kaum muslimin mempelajari dan mengetahui tentang Islam dan syariatnya. Karena syariat Islam adalah
Tidak bisa seorang mengadili suatu tanpa ilmu. Semua dengan ilmu, dan memerlukan orang-orang berilmu dalam melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman tentang kewajiban seorang bertaati dan mengikuti Nabi SAW. Ada firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-65, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Ini menafikan keimanan, ya. Hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kewajiban menerima putusan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban secara lahir dan batin. Tidak boleh seorang menunjukkan bahwa dia menerima, tetapi hatinya tidak menerima. Karena di sini disebutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan. Ini menunjukkan seorang wajib menerima dengan sepenuh hatinya atas putusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian secara lahir, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat pada putusan Rasulullah SAW. Ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang mukmin terhadap tuntunan dan syariat Rasulullah SAW. Dan Allah telah perintahkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul datangkan pada kalian, berikan pada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang kalian dilarang, maka berhentilah. Dan orang yang tidak melakukan hal ini, dia akan merasakan akibatnya dan dampaknya. Semakin kita melaksanakan apa yang datangnya dari Rasulullah SAW, maka semakin sempurna kehidupan kita, semakin tentram hati kita, semakin nyaman kehidupan kita. Tatkala kita taat pada Rasulullah SAW, dan tatkala kita meninggalkan ajaran beliau, tatkala kita menolak apa yang beliau sampaikan, maka di sana pula akan terjadi hal-hal yang terjadi pada keluarga, pada diri, dan pada umat ini. Karena meninggalkan, karena tidak melaksanakan atau karena melanggar larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Maka itu Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah untuk bertakwa setelah perintah untuk mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Ini menunjukkan bahwasanya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang telah melakukan hal tersebut berarti dia telah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Innallaha syadidul iqab. Ini mengandung ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan, tidak mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah dan tidak berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah, bahwasanya Allah Maha sangat keras hukumannya. Ancaman. Maka ayat ini memberikan kepada kita pengertian kewajiban untuk mengambil apa yang Rasulullah berikan, yaitu mengikuti beliau, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan ini merupakan bagian dari ketakwaan pada Allah Ta'ala. Karena tidaklah Rasulullah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu
lebih dari mencintai diri kita, ayah kita, anak kita, harta kita, dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, karena kita lebih tahu tentang hati kita, adakah cinta itu pada hatiku? Adakah cinta tersebut kepada Rasulullah SAW itu tertanam dalam diri kita ataukah tidak? Masing-masing menjawab. Kalau tidak ada, ayo tanamkan rasa cinta itu. Benih cinta itu tanamkan dalam hati kita. Bagaimana cara supaya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Yang pertama adalah dengan mempelajari bagaimana beliau sebenarnya. Dari sirah Nabi, tidak mungkin seorang mencintai Rasulullah SAW dan dia tidak tahu tentang sejarah Rasulullah SAW. Bagaimana besarnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana perilakunya, bagaimana ibadahnya. Tidak mungkin. Di sinilah pentingnya kita mempelajari, walaupun dalam buku-buku yang tipis, tentang sejarah singkat Rasulullah SAW. Mulai dari beliau lahir, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul, ini masa-masa yang penting, sampai beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian semasa beliau di Madinah, dan sampai wafatnya. Paling tidak kita mengetahui secara global, secara garis besar. Adapun seorang buta sama sekali tentang Rasulullah SAW, ini adalah sebuah sikap tasahul, sikap istighfar, menggampangkan meremehkan permasalahan yang penting. Bagaimana kita hafal sejarah Majapahit, sejarah Sriwijaya, sejarah kerajaan dinasti Ming, Cina sana, ya, dan yang lainnya, hafal berkepala, habis fulan dan seterusnya. Sementara sejarah Rasulullah SAW kita tidak mengetahuinya. Ini satu ketimpangan yang luar biasa. Di sisi yang lain kita berteriak-teriak, kita mencintai beliau. Jadi mengetahui sejarah Nabi SAW adalah dimaksud dengan mempelajari dan memahaminya. Kemudian mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sejarah itu. Karena salah satu hikmah dari mempelajari sejarah adalah kita mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran penting dari sejarah. Itu adalah hikmah membaca sejarah. Nah, salah satu cara agar seorang mencintai Nabi SAW, hendaknya dia pertama mengenal sosok pribadi Rasulullah SAW. Karena tak kenal, tak cinta. Orang tidak mengenal sesuatu, bagaimana dia bisa mencintainya? Bagaimana dia bisa mencintainya? Maka kita harus mempelajari agar kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita berupaya untuk merenungi tentang nikmat yang kita peroleh dengan perantaraan Rasulullah SAW. Kita mendapat hidayah, berupa petunjuk dari Allah Ta'ala. Dari mana kalau bukan diutusnya Rasulullah SAW? Tentu hidayah itu semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak ada keraguan dalam masalah ini. Tetapi sampainya hidayah itu kepada kita, kepada orang tua kita, ada dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ba'dallah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau seorang pernah berbuat baik kepada kita, misalnya satu contoh, ada kebakaran di samping rumah kita, kemudian ada orang tetangga kita yang satunya gedor-gedor, tok bangun baru keluar, di samping itu kebakaran. Tentu kita tidak akan lupa jasanya orang ini, orang yang membangunkan kita dari tidur kita. Saat kita tidur terjadi kebakaran secara mendadak, kita dibangunkan agar kita keluar, minimal fisik kita, jiwa kita selamat. Walaupun mungkin harta sudahlah, yang penting aku selamat. Kita tidak akan lupa pada orang ini karena kebaikan yang telah dilakukan pada kita.
orang ini. Ada orang memberikan modal pada kita, ketika melihat kita tidak mampu, dia ingin membantu, sudah kamu saya berikan modal, kamu usaha, mudah-mudahan berhasil. Tentu kita tidak akan lupa jasa orang ini. Ini masalah-masalah duniawi. Nah sekarang yang diberikan oleh Allah kepada kita dan diutusnya Nabi SAW ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita selamanya, keselamatan kita selamanya, yaitu di akhirat kelak. Maka dengan mengingat jasa Nabi SAW, tatkala Allah mengutus beliau dan menyampaikan petunjuk, kemudian sampai pada kita beriman pada beliau, maka dengan demikian ini pun akan menjadikan seorang cinta pada Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengancam, karena di antara metode yang diajarkan kepada kita oleh Al-Qur'anul Karim dalam memberikan suatu motivasi atau mencegah dari suatu hal yang tidak diinginkan ada dengan targhib dan tarhib, yaitu dengan motivasi dan ancaman. Nah di dalam ayat 24 surat Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jika sekiranya bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah, daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Ini merupakan perintah Allah untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang disebutkan pada permulaan ayat ini. Itu orang tua, ayah, ibu, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal, dan seterusnya yang dicintai oleh manusia secara naluri, secara tabiat. Kalau itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah saatnya. Ini mengandung ancaman. Maka dari itu kewajiban seorang mukmin adalah untuk menanamkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa cinta itu. Seorang bertanya pada diri, sudahkah aku mencintai Rasulullah? Ataukah ini hanya omongan yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah kita? Tapi yang penting rasa cinta itu ada atau tidak dalam diri kita. Kalau belum ada, tanamkan, usahakan, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku kecintaan pada Rasulullah SAW. Tanamkan rasa cinta dalam diriku kepada beliau, karena masing-masing mengetahui tentang dirinya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang hambar perasaannya ketika Rasulullah SAW disebutkan, dan berapi-api hatinya, semangatnya ketika orang lain yang disebutkan, ketika kiainya, pimpinannya, pimpinan partainya disebutkan, ulamanya disebutkan, berkobar-kobar hatinya, Masya Allah. Begitu Rasulullah SAW yang disebutkan, menciut semangatnya. Apakah ini yang dikatakan orang beriman yang mencintai Rasulullah SAW? Masing-masing bertanya pada dirinya. Maka kewajiban kita adalah kepada Nabi SAW, yang merupakan hak beliau adalah mencintai beliau lebih dari mencintai diri sendiri, ayah dan anak, istri dan semuanya dari urusan-urusan duniawi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi
kepada manusia semuanya. Nah, wujud cinta itu kalau sudah ada dalam diri seorang akan tampak pada amal perbuatannya. Akan tampak pada amal perbuatannya. Seorang akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW karena cintanya kepada beliau, dan dia tidak akan terpengaruh oleh istri, oleh anak, oleh keluarganya jika cinta itu tertanam dalam diri. Terserah keluarga yang mau bilang apa, urusan mereka. Yang penting aku lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tampak buktinya, tampak dalam amal perbuatannya, terwujud dalam perilakunya. Dan dia tidak menggubriskan manusia. Mereka mau bicara, mau mengatakan apa, silahkan. Yang penting aku melakukan apa yang dengannya aku cinta kepada Nabi Alaihissalam, dan aku berharap beliau pun mencintai aku. Karena Rasulullah cinta pada umatnya yang mengikuti beliau, yang taat pada beliau. Kemudian disebutkan di sini dari Abdullah bin Hisham, pernah suatu ketika kami bersama Nabi SAW. Saat itu beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berujar, ini Umar berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar kemudian berujar, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Nabi SAW kemudian berkata, sekarang kau benar wahai umat. Ini sikapmu ini, itulah yang tepat, itu yang benar. Ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hak Rasulullah kepada kita atas umatnya adalah tidak boleh bersikap hulu, tidak boleh bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas terhadap Nabi Alaihissalam. Karena beliau adalah manusia biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur ketuhanan dalam diri beliau. Beliau adalah hamba Allah. Maka kita tidak boleh bersikap hulu, berlebihan terhadap beliau. Tetapi kita menempatkan beliau Alaihissalam pada tempatnya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, sungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepada aku. Allah berikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan. Yaitu beliau menjadi rasul utusan Allah Taala. Makanya Nabi Alaihissalam orang yang juga menolak sikap dan perilaku berlebihan yang mungkin terkadang karena ketidaktahuan dilakukan oleh para sahabat. Contohnya adalah ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali dari negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang mencakup 4 negara: Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Dulu dinamakan negeri Syam, 4 negeri. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali dari negeri Syam, maka beliau sujud kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'adz, apa-apa yang kamu lakukan? Karena ya Rasulullah, aku melihat di negeri Syam orang-orang Kristen itu, ahlul kitab, mereka sujud kepada para pendeta mereka, sujud kepada para ulama mereka. Maka aku berpikir engkau lebih pantas untuk dilakukan demikian, untuk dihormati dan disujud. Kata Nabi Al-Zab, jangan kamu lakukan itu. Seandainya Allah perintahkan aku untuk seseorang sujud pada manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Karena besarnya kewajiban suami terhadap kewajiban istri terhadap suami. Nah, ini jadi sikap hulu karena ketidaktahuan, ya bukan sikap hulu. Mereka ingin menghormati Rasulullah, ya, oleh para sahabat, sebagian sahabat, tapi kemudian ditegur oleh Nabi Alaihissalam. Karena yaitu
tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka beliau mencegah. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kamu berlebih-lebihan dalam memuji aku kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas atau berlebihan dalam memuji Ibnu Maryam. Fa inna ma ana abduhu, sesungguhnya aku hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasulih, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kewajiban kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menolong dan membela beliau, membela agamanya, membela sunnahnya, membela kehormatannya. Walaupun sebetulnya Allah yang memelihara beliau, tetapi kewajiban seorang muslim untuk menghormati Rasulullah, menghormati beliau, membela dan menolong agamanya. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah dengan menolong agama beliau, kemudian menyebarluaskan dakwahnya kepada manusia. Dan ini kewajiban para dai dan para mubaligh, para ulama dan para asatidz adalah untuk menyampaikan agama Rasulullah SAW kepada manusia dan cara yang baik dan akhlak yang mulia dan ilmu dan dengan amal perbuatan. Man ahsanu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Tidak ada orang lebih baik perkataannya daripada orang yang dia mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh. Nah, mengajak manusia kepada agama Rasulullah SAW, kemudian dia mewujudkan amal yang soleh dalam dirinya, ini merupakan salah satu kewajiban umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sejumlah kewajiban kita yang merupakan hak-hak Rasulullah SAW atas umatnya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat